nanti press conference katanya jangan jauh-jauh, terus diumumkan nama beliau. Tiba-tiba banget saya ya agak syok juga, tapi ya sebagai anak Kaltim saya ini kan orang tua keluarga sih Kalimantan Timur nih. Anak Kaltim. Samarinda ya Pak? Iya Samarinda, hari-hari kan berenang sama buaya gitu. Jadi harus siap. Iya, jadi harus siap. Ya udahlah, saya bilang sekolah mungkin sudah ada yang gratis, tetapi kan negeri, ya kan. Nah kita bikin sekolah-sekolah negeri yang lebih banyak, rumah sakit yang lebih banyak, karena kita berasa lah BPJS itu kadang-kala kita bisa nunggu 3-4 jam. Pasien-pasien yang mau berobat kalau yang kritis itu udah meninggal. Gitu. Makanya saya bilang APBD dipakai buat rumah sakit sebanyak-banyaknya, buat sekolah sebanyak-banyaknya, terus buat transportasi sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya sekarang busway, satu bus bisa ngangkat 100 penumpang, gerbongnya ditambah, bikin sekali tarik 300, dan jangan biarkan orang menunggu busway bisa 30 menit atau 1 jam. Ini sangat menjemukan, membosankan, dan melelahkan. Ini menguras tenaga. Sobat Golkar 2024, kali ini kembali lagi dengan saya Farah Diba di Golkar 2024 Podcast. Nah, tamu spesial kita kali ini adalah sosok yang sedang diperbincangkan nih di Jakarta tentunya. Beliau merupakan, pasti kalian kenal sosok ini. Selamat siang Pak Jusuf Hamka. Siang, sehat Mbak? Sehat Pak, Alhamdulillah. Pak, kita izin nanya-nanya ya Pak ya, karena nanya bayar. Serem banget Pak nanya bayar. Pak Jusuf, Bapak kan ini sekarang ini saat ini sedang diperbincangkan nih oleh netizen Pak, di sosial media, di pemberitaan. Gitu ya? Iya Pak, benar. Kita habis ngecek kemarin Pak Jusuf nih, kita harus kejar Pak Jusuf nih gitu. Nah, Bapak kan mulai diperbincangkan, udah diperbincangkan, tapi ini semakin diperbincangkan karena kemarin tiba-tiba nih Pak dadakan Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengusung Bapak untuk menjadi cawagup pendampingi Mas Kaisang Pak pada Pilgub nanti. Nah, gimana tuh Pak kira-kira? Kronologinya boleh diceritakan nggak Pak? Itu kan kita dibikin shock gitu loh Pak. Apalagi nama Pak Jusuf kemarin kayak nggak masuk ke peredaran nih untuk gubernur dan wakil gubernur Pak. Boleh diceritakan kan Mbak dibikin shock, saya juga terkaget-kaget. Kaget beneran ya Pak? Kaget beneran, sampai saya 1 jam bisa ke kamar kecil 6 kali saya. Saking terkaget-kaget. Tapi ya namun demikian ya karena ini tugas dari partai, ya saya harus loyal, ya kan, apapun juga, walaupun katanya berat juga ya harus siap ya Pak. Harus kita lakukan demi kemaslahatan umat, gitu yang penting. Ya kan. Ini kronologinya Pak tiba-tiba? Ya gitu, biasa kan saya suka makan siang gitu ya di kantor Kemenko Perekonomian. Biasanya saya kan kalau makan siang berdiskusi soal masalah ekonomi yang terjadi, biar bagaimana kan saya perpanjangan kuping dan mata beliau di daerah, karena beliau kan Menteri Perekonomian. Dan saya bagian investasi, saya selalu memantau. Ya banyak industri-industri yang berkembang, banyak industri-industri yang tersedak-sedak, ada yang mulai tutup. Terus juga banyak investasi baru, itu biasa kita saling sharing di dalam makan siang. Nah waktu makan siang itu beliau menanya sama saya, kamu bikin jalan tol yang baru Harbor 2 ini untuk apa? Yang masuk sampai PSN. Saya bilang, Pak, untuk mengurai kemacetan dari timur ke barat, yaitu dari Tanjung Priuk ke Pluit. Kenapa? Karena itu Pak, saya berkali-kali liwat di sana. Kalau saya mau ke Pluit, saya dari kantor saya, itu hampir makan waktu 1 jam, 1 jam seperempat. Saking macetnya tuh Pak. Ya, pulangnya bisa 1,5 jam. Jadi bagaimana mungkin yang jaraknya cuma 9,7 kilo itu sampai makan waktu sedemikian. Dan ini sangat menguras energi, bahan bakar, semua. Nah akhirnya saya berembuk dengan sahabat-sahabat semua teman-teman, kita membangun Harbor 2 dari Tanjung Priuk sampai ke Pluit itu 9,7 kilo non-stop. Nah itu double decker di atas jalan yang sudah ada sekarang. Sekarang ini yang di atas kan, di atas nih
Itu namanya single decker, karena kalau at grade yang di tanah. Ini kalau di atas ya itu single decker, di atasnya lagi double decker. Nah kalau nanti masih macet lagi, kita bangun triple decker gitu kan. Nah akhirnya saya mengambil inisiatif dengan teman-teman, dan kebenaran waktu itu pas COVID, jadi saya minta pekerjaan sama Pak Menteri, saya ingin mengurai macet dan akan menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Waktu COVID kan banyak orang di PHK. Betul. Gitu. Akhirnya 8.000 orang yang ikut kita kerja, dan sekarang sudah 30%, 40% kita sudah berjalan, dan mungkin erection Gelagar pertama nanti insya Allah di bulan Agustus. Nah terus saya bilang, Pak, kalau Jakarta nih mau macet gampang kok Pak. Harus punya nyali dan berani. Berani apa? Ya APBD ada, berani digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Ya kan, pasti banyak yang protes kalau kita bangun jalan, banyak yang protes karena mungkin orang-orang yang kena keliwat jalan, apalagi jalan layang gitu, biasanya nggak suka gitu, karena dari segi pemandangan mungkin nggak baik, kurang indah. Dari segi Hong Shui kalau yang percaya juga tidak ini. Tapi kan kita harus nggak bisa memikirkan orang per orang, tapi memikirkan orang banyak. Ceritalah terus bagaimana masalah banjir, masalah sampah. Saya bilang banjir yang dilakukan pendahulu kita udah bagus. Siapkan pompa-pompa yang mobile, terus semua kan harus semua saluran-saluran dibersihkan. Terus sampah saya bilang saya baru melaksanakan satu percobaan Pak. Walaupun saya selama ini kan bekerja di medical waste, bahan sampah-sampah medical. Waktu itu saya yang bangunin proyek medical waste-nya Pemda Jawa Barat, yaitu Jasa Medifest. Itu limbah-limbah rumah sakit, itu semua botol infus, alat suntik atau apa kita bakar, kita press semua. Jadi limbahnya nggak beracun lagi. Nah saya mengerti sekali soal sampah, saya bilang. Tapi sampah itu saya sekarang tidak mau dibuang cuma-cuma, dibakar cuma-cuma. Jadi sampah saya ceritakan, yang organik kayak sampah bekas makanan atau apa, saya bikin budidaya belatung Pak. Kaget Pak Erlangga, belatung. Iya, gak pernah kepikiran ya Pak? Iya, maggot Pak, saya bilang. Bagaimana caranya? Yaitu Pak, ada laler, kita ternak laler itu, terus sebelum dia jadi laler, dia nanti betelor itu jadi belatung dulu, baru dia jadi laler. Tetapi waktu dia sudah jadi belatung, itu yang kita harus tunggu, dia makanin sampah, dia cepat gemuk. Gemuk tapi jangan kita biarkan dia jadi laler. Jadi di situ langsung kita ambil, kita olah, itu bisa jadi makanan ternak. Ya kan? Dan kita bisa beli 4.500 dari belatung-belatung itu. Dan itu pembelinya sudah banyak, bahkan sudah ada yang diekspor. Dan kita kerja sama sama anak-anak mahasiswa yang di Jatinangor. Dan itu ada satu percontohan di situ, di kampus koperasi di Jatinangor itu. Jadi saya sempat lihat 6 hektar lokasinya, dan bagus sekali di situ. Lalernya bukan seperti laler yang biasa, lalernya agak panjang, tetapi dia menghasilkan belatungnya besar-besar. Jadi itu sampah rumah kita, itu di rumah tuh ada sampah, kita selalu buang, bekas makanan, bekas minuman itu habis dimakan oleh belatung. Belatungnya gemuk, dan belatungnya itu bisa buat makanan ikan, buat diolah lagi jadi makanan ternak. Bahkan katanya menjadi protein yang sangat bagus kalau dicampurkan buat makanan juga bisa katanya. Tapi ya kita beli 4.500. Jadi ibu-ibu rumah tangga itu dia akan simpan sampahnya, dia akan jaga. Karena akan dimanfaatkan untuk menghasilkan uang 4.500 per kilo. Jadi sampah itu daripada dibuang sia-sia, dia kumpulkan, dia piara, ini maggot. Maggotnya nanti akan kita door to door beli semua. Nah itu program awal sebenarnya. Dan itu juga bukan karena direncanakan, itu berjalan udah bulan lalu sebelum ada pencalonan ini. Jadi saya bilang ini bagus buat iniin banjir. Terus yang non organik, saya bilang saya pernah hampir mendirikan, cuman belum jadi karena
kemarin ini pada ribut pemegang saham di BUMD Jawa Barat juga, yaitu Nambo di Sentul, yaitu kita mengolah sampah-sampah yang kayu, plastik itu dibuat bahan bakar, gitu, dibuat bahan bakar, di press sehingga menjadi kayak briket-briket gitu. Nah ini buat pabrik semen kayak Indosemen di sana, ya kan, ada semen 3 roda. Itu dia bahan bakarnya selain dia pakai batu bara, dia pakai sampah-sampah bekas sampah plastik kayu ini yang kita press jadi briket itu. Jadi ini akan mereduce ongkos mereka. Kalau mereka pakai 1 ton batu bara bisa $100. Kalau dikombinasi yang 1 ton ini jadi di average 102, ini $20 doang, 120. Jadi 2 ton bahan bakar yang biasanya 200 jadi 120. Mereka save 40%. Nah itu, jadi untuk menyiasati sampah kita harus berani investasi. Walaupun sampah tetap bermanfaat ya. Bermanfaat, dimanfaatkan, jadi recycling. Betul. Ya kan, jadi makanya saya bilang didaur ulang kembali jadi yang bermanfaat. Coba deh kita lihat, mudah kok, botol plastik bekas minum kita buang. Tapi udah ada yang mungut. Berarti kan ini ada nilai jualnya. Itu. Nah, kantong plastik kita buang. Kan ada nilai jualnya juga. Jadi plastik apa semua dipres sama kayu jadi bahan bakar. Jadi semacam dioplos gitu. Nah, itu saya bilang kalau soal sampah, saya pengalaman untuk mengelola sampah rumah sakit. Sampah yang ini saya baru mulai budidaya belatung. Belatung makanin sampah. Jadi belatung itu rakus sekali. Jadi makanan apa aja dia makan pokoknya. Iya, mau daging, mau nasi, mau beras apa, busuk pun dia makan. Jadi makannya itu pagi, jam 9 pagi itu. Jadi makan, habis. Nah, belatungnya makin besar. Dan belatung ini bisa jadi pupuk juga. Bisa juga jadi makanan ikan-ikan hias, ikan koi. Itu bisa juga buat makan ikan lele. Jadi makanya saya bilang banyak sekali sampah ini kegunaannya. Bahkan saya tadinya berpikir kalau saya pensiun saya mau jadi juragan sampah aja gitu kan. Yang penting menghasilkan ya Pak. Iya. Berarti dari obrolan itu Pak Ketum tertarik nih Pak, tiba-tiba mengusung Bapak gitu. Nah sudah waktu itu ada kawan satu Pak Rizal gitu kan. Ya udah saya pulang aja, saya kan santai aja saya pulang kan. Tahu-tahu ajudan nelpon. Oh iya. Itu jam 1:30 aja. Saya baru sampai kantor sini, ajudan nelpon. Bapak diminta ke DPP. Gitu. Jam berapa? Jam 4. Ngapain saya bilang? Nggak tahu, perintah katanya. Suruh bawa baju kuning. Mana saya punya baju kuning? Saya bilang di rumah, saya bilang gitu. Ya udah datang aja katanya. Nah, sampailah di sana. Nah, singkat cerita ya di sana dikasih pakai baju kuning. Saya bilang kenapa harus pakai baju kuning? Mau ada tamu katanya. Nah tamu-tamu itu teman-teman dari PSI. Ya itulah ceritanya sampai akhirnya disuruh ikut nanti press conference katanya. Jangan jauh-jauh terus diumumkan sama beliau. Tiba-tiba banget. Saya ya agak syok juga tapi ya sebagai anak Kaltim saya ini kan orang tua keluarga sih Kalimantan Timur nih. Anak Kaltim, Samarinda ya Pak? Iya Samarinda, hari-hari kan berenang sama buaya gitu. Jadi harus siap. Iya jadi harus siap, ya udahlah saya bilang. Tapi waktu pertama kali ditanya sama teman-teman media, apa komentar Bapak? Ya saya cuma bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang rame Pak. Iya, dan benar orang saya diajarin oleh guru saya. Guru saya itu diantaranya ya Habib Hilal, Wakil Ketua Umum PBNU. Setiap kita dapat senang atau dapat musibah, kita harus mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itulah saya bilang. Jadi bukannya saya merasa ini sesuatu yang nggak bagus atau yang bagus, enggak. Semua dari Allah kembali kepada Allah itu aja. Berarti Pak dari 3 program tadi yang sempat dibahas macet, sampah, kemudian banjir. Yang bakal pertama kali Bapak ini yang harus banget nih yang harus kita lakukan secepatnya itu apa Pak? Di antara 3 itu? Macet dan pembangunan sekolah-sekolah dan rumah sakit. Luar biasa. Itu catat Sobat Golkar. Iya karena sekarang ini kan sekolah-sekolah kita kurang dan juga banyak yang tidak layak dan kita sekolah-sekolah mungkin sudah ada yang gratis tetapi kan negeri ya kan. Nah kita bikin sekolah-sekolah negeri yang lebih banyak, rumah sakit yang lebih banyak karena kita berasa lah BPJS itu kadang-kala kita bisa nunggu 3-4 jam. Pasien-pasien yang mau berobat kalau yang kritis bisa
sebelum berobat udah meninggal. Gitu. Makanya saya bilang APBD dipakai buat rumah sakit sebanyak-banyaknya, buat sekolah sebanyak-banyaknya, terus buat transportasi sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya sekarang busway, satu bus bisa ngangkat 100 penumpang, gerbongnya ditambah, bikin sekali tarik 300. Dan jangan biarkan orang menunggu busway bisa 30 menit atau 1 jam. Ini sangat menjemukan, membosankan, dan melelahkan. Ini menguras tenaga. Jadi nantinya kita akan coba. Saya akan coba. Saya nggak menjanjikan muluk-muluk. Mula-mula paling nggak 5 menit sudah ada busway. Per 5 menit sekali. Per 5 menit ya. Busway jalan 5 menit sudah ada. Kalau bisa seperti di Singapura nantinya, begitu 5 menit udah bisa, gampang kok naikin ke 4 menit sekali, 3 menit sekali, 2 menit sekali, semenit sekali. Jadi begitu tes ini jalan, ini masuk. Tes masuk. Bisa, ini tinggal mau apa nggak maunya. Ya kan, berani apa nggak beraninya. Ya kan, dan jangan berpikir lagi untuk memilih, oh kalau pilih angkutan yang saya kenal aja deh temen. Jangan, pilih yang bagus, yang sudah proven, sudah terbukti, yang dipakai oleh negara-negara maju, bahwa nggak ngerongrong, nggak rewel, dan aman. Itu yang kita pakai. Mahal kualitas sedikit nggak apa-apa, iya kualitas. Ada harga, ada kualitasnya. Ada kualitasnya. Jangan kita mau beli murah-murah, menghemat, terus akhirnya yang dapat barang-barang sebentar dipakai terus jadi besi tua. Itu. Memang kalau kita melihat profil Pak Jusuf nih, ada istilah from zero to hero, Pak. Nah, gimana tuh Pak? Bahwa bisa sampai ada di titik sekarang seperti ini dan tiba-tiba diusung juga menjadi calon wakil gubernur. Gimana Pak ceritanya? Ya, saya sih jujur mimpi saya cuma jadi pengusaha. Saya nggak pernah bermimpi untuk diusung jadi pejabat. Saya nggak pernah mau jadi penguasa. Saya nggak pernah, karena tokoh idaman saya adalah Mother Teresa. Dan itu saya mau pensiun sebagai kayak Mother Teresa. Berbuat baik aja kepada semua orang, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun agamanya. Udah gitu aja, nggak pusing saya. Saya terakhir baru sebulan lalu saya resmikan kampung keberagaman di Cilincing. Di situ ada rumah duka, terus ada rumah duka umat Buddha, ada terus pura segara, itu almarhum kakak saya punya. Ada pura, nanti ada kelenteng, nanti ada masjid atau musola, terus nanti ada gereja juga di situ, di lokasi 5 hektar di pinggir laut itu. Ya kan. Toleransi. Ya itu kampung keberagaman nantinya. Ya, sebab kalau Jakarta ini kan sangat menjemuk sekali. Multi etnis gitu, multi agama gitu kan ya. Jadi harus benar-benar menjadi kota yang toleran, apalagi nanti kalau ibu kota pindah. Kita harus membuat Jakarta menjadi kota idaman. Ya, kota yang nyaman, kota idaman, kota masa depan tetap ini. Ya kan? Masih deg-degan nih ngobrol sama Pak Jusuf. Terus udah gitu, Pak boleh merapat dikit Pak komiknya. Oke. Pak, Pak Jusuf ini kan juga, orang mungkin banyak yang nggak tahu kalau Pak Jusuf juga sebagai tim yang membantu Pak Airlangga di Kemenko Perekonomian ya Pak. Itu saya sempat dapat cerita dari Pak Jusuf waktu itu awal mulai yang sangat unik kalau nggak salah Pak. Lagi makan ya Pak? Lagi makan atau gimana tiba-tiba Pak Jusuf ikut saya bantu di Kemenko katanya gitu. Jadi gini. Mendampingi saya di Kemenko, itu gimana Pak? Sebelumnya kan saya staf khusus Menteri Sosial. 2018. Terus kemudian 2019 Oktober kan sudah selesai pemilihan presiden. Pak Airlangga jadi Menko. Terus kami makanlah. Waktu itu saya dengan teman saya, terus ada Pak Menko, ada Pak Menteri Perindustrian. Jadi lagi ngobrol makan, Pak Menteri Perindustrian ini kan bekas Mensos waktu itu. Dia bicara, Sup, saya udah siapin tempat buat kamu jadi staf khusus saya di perindustrian. Siap Pak, saya bilang gitu. Tahu-tahu Pak Menko bilang, enggak, Yusuf ikut saya aja di perekonomian. Iya, paling enggak kan saya kan sekolah nggak tinggi tapi direbutin 2 menteri, keren juga kan gitu. Rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Gitu. Iya kan. Luar biasa. Terus akhirnya mendampingi Pak Menko Airlangga. Saya mendampingi Pak Menko. Terus Bapak juga dikenal sebagai sosok yang peduli UMKM nih Pak. Itu gimana Pak? Menurut Bapak ada nggak kiat-kiat atau cara-cara supaya UMKM di Indonesia ini terus berkembang? Gitu? Oh iya gini. Bukan hanya saya memikirkan UMKM,
dari kecil kalau saya lapar saya suka nongkrong di warung Tegal. Betul. Dan saya boleh ngutang. Makan sekarang bayar besok atau bulan depan gitu kan. Dan saya masih ingat warung-warung yang saya makan itu di depan rumah saya, si Suwarta namanya tuh. Nggak tahu orangnya masih ada nggak, itu di Krekot Bundar. Itu saya kalau sore aja langsung Suwarta nasi jengkol sama semur tahu, udah sama sambelnya, udah sama teh panas, udah. Bayar besok ya, saya bilang gitu. Ya, jadi kemarin waktu kita lihat ya, UMKM ini kayak warung-warung Tegal ini adalah sesuatu pada saat kita krisis. Kita lihat waktu COVID, ekonomi nyaris runtuh, semua tutup, tapi UMKM semua tetap berkembang baik dan mereka ini, dan bahkan ada sempat UMKM kan yang disuruh tutup waktu bahkan sampai di Palu atau apa, sampai yang orang hamil katanya dipukul sama Satpol PP. Oh iya. Iya kan, saya terus telepon wali kota yang teman saya, wali kota Jakarta Pusat. Saya bilang, Pak, Bapak nggak bisa suruh tutup UMKM itu tanpa memberikan solusi. Mereka mau cari nafkah buat anak-anaknya juga harus hidup. Biar bagaimana mereka akan melawan untuk mempertahankan hidup. Jadi nggak bisa soal konyong-konyong, tutup. Jangan Pak, jangan begitu caranya. Polanya yuk kita cari pola Pak. Saya bilang sama Pak Wali Kota. Waktu itu Pak Dani Sukma nih sekarang yang Wali Kota Jakarta. Bagaimana Pak Yusuf? Nih saya bawa duit nih, saya bilang. Terus ngapain? Kita beliin Pak. Wah, tapi kalau kita nggak ada anggarannya pemerintah daerah. Iya nggak usah pakai anggaran pemerintah daerah, pakai anggaran saya Pak. Saya bilang, kita datang ke Johar Baru. Saya bilang, saya kasih contoh Pak. Kita beli mereka, habis, tutup. Iya. Kalau nggak habis Pak, dia nggak bisa bawa duit pulang. Dia nggak akan tutup. Habis, tutup. Makanannya suruh Satpol PP anterin ke orang-orang yang diisolasi. Isoman. Itu kan banyak saudara-saudara kita yang COVID. Kasih mereka Pak. Jadi nggak usah pakai ngeberatkan APBD. Saya bilang, kita swasta partisipasi. Nah, kita kasih contoh, Bapak kan banyak pengusaha swasta. Ajak mereka. Polanya nih pakai ini. Akhirnya saya 2 kampung saya ke Johar Baru, pedagang saya tanya, sisa berapa porsi? Berapa satu porsinya? Saya beli. Saya beli, udah nggak ada lagi ya, tutup ya, saya bilang. Tutup. Mereka senang hati tutup. Kalau mereka belum dibeli, mereka suruh tutup, ngelawan, bawa golok mereka. Benar, karena mata pencariannya di situ Pak. Di situ. Terus saya ke kampung di bekas kampung saya, yaitu Karanganyar, Jalan Lauca, Pasar Baru. Saya ke sana. Saya lihat ada ibu-ibu dorong gerobak rotinya belum ini. Dia bilang, suaminya mana? Suami saya lagi jagain anak saya sakit. Kenapa ibu perempuan dagang? Pak, kalau enggak saya enggak ada uang buat berobat. Udah laku belum? Belum ada satu pun Pak, katanya. Coba dari pagi sampai malam 9:30 saya beli. Saya beli semua satu ini. Terus ada warga di situ. Saya bagiin, saya bilang. Kalau ada yang isoman saya bilang bagi. Ya Pak, kita bagiin katanya. Ada yang kena COVID atau apa semua kita bagiin. Warga-warga juga baik semua. Jadi, nah saya kasih pola begitu. Akhirnya Pak Dani Sukma, wali kota, menghimbau teman-teman pengusaha ngikutin pola itu, kan win-win kalau begini. Jadi UMKM harus diberdayakan waktu itu, waktu COVID. Dan saudara-saudara kita yang kena COVID, isoman juga kita bantuin, kan win-win. Dan si pengusaha juga saya bilang, kalau kalian berdiam diri, mereka kelaparan, ancamannya buat Kamtibmas. Hati-hati saya bilang. Jadi kita harus peduli. Kalau kita peduli, nggak ada perut lapar di sekitar kita, pasti kita bisa tidur enak, nyaman, tenang, nggak kena begal. Tapi kalau nggak kena begal nanti. Iya, luar biasa. Iya kan? Itulah. Itu yang harus banyak kita ketahui nih dari Pak Yusuf, jarang terekspos walaupun di sosmed ya kan, orang-orang suka ngelihat Pak Yusuf pagi-pagi lagi jalan pagi gitu, lagi olahraga, cuman kan detailnya kalian belum tahu guys. Pak, ngomong-ngomong nanti kan jika benar duet ini terjadi Pak, duet antara Pak Yusuf, Mas Kaisang dan Pak Yusuf tentunya disandingkan dengan anak muda, boleh nggak Pak dikasih petuah buat teman-teman Sobat Golkar, untuk anak-anak muda, untuk netizen Indonesia gitu Pak, sebagai penutup. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, generasi kami, generasi yang sudah sepuh, ya kan, tidak secanggih kalian. Jujur saya aja, email tuh nggak punya dibuatin sama sekretaris saya. Gaptek. Saya kalau keluar negeri, saya tuh sekarang takut.
Karena sekarang kalau pulang pakai barcode saya kagak ngerti bikinnya. Ya kan, jadi mau nggak mau kadang-kala kalau terpaksa keluar negeri sendiri, sekretaris saya teleponin, tolong bikinin barcode dong, kirimin ke saya. Nah akhirnya sekarang kalau saya di dalam negeri, saya harus bawa 2 staf saya, dampingin saya. Biasanya saya jalan sendiri, 2 sekretaris dampingin saya, dan yang satu buat nyari peta, cari jalan gitu. Yang satu ya yang ngadepin kayak barcode. Ada sekarang kan semuanya, ya itulah kadang-kala tapping semua pakai digital. Saya gaptek, makanya saya bilang anak-anak muda sekarang tuh lebih canggih dari kita. Jadi jangan underestimate kepada anak muda. Jadi orang kan selalu berpikir, oh yang tua yang lebih hebat. No, nggak harus begitu. Kita kalah. Yang sekarang ini kemajuan teknologi luar biasa sehingga kita nggak bisa mengubur anak-anak muda punya kepandaian gitu ya, nggak bisa. Jadi sekarang zamannya kita harus legowo, anak-anak muda harus berkiprah, dan mudah-mudahan anak-anak muda kita ini semua kan orang-orang Indonesia ini sebenarnya hebat-hebat, pintar-pintar. Coba deh kita lihat Habibie dulu sampai diambil Jerman, banyak orang-orang kita yang profesor, doktor apa semua yang diambil di luar negeri pada nggak ditarik pulang. Karena apa? Ya karena mungkin di sini mereka tidak mendapatkan tempat yang baik. Nah mudah-mudahan sekarang ada Gen Z, anak-anak muda semua mereka yang pandai-pandai, dan apalagi demokrasi sudah mulai kerannya dibuka dengan baik semua. Ini mereka berlomba-lomba dapat kesempatan, dan menurut saya anak-anak muda nggak usah perlu jadi berpikir pegawai negeri. Sumber daya alam kita banyak, jadi pengusaha semuanya. Negara harus mensupport. Dan politisi Pak? Ya politisi juga boleh, cuman jadi politisi yang baik. Benar. Jangan cuman berpikir kalau mau jadi politisi mau untung buat pribadi. Ya, kalau mau jadi politisi harus berpikir untuk kebaikan orang banyak. Ya, kalau untuk kebaikan orang per orang, mendingan jangan jadi politisi, jadi pengusaha aja. Iya benar. Ya kan, orang nggak marah. Tapi kalau jadi politisi, kita digaji oleh negara, kita harus mengatasnamakan rakyat. Kita harus benar ngabdi untuk negara dan rakyat. Nggak boleh kita untuk teman kita, saudara kita, atau pribadi kita, nggak boleh. Luar biasa, Sobat Golkar. Pak, kita udah yang serius-serius nih Pak. Sekarang kita masuk yang agak sedikit santai. Ini ada 3 pertanyaan, jawab cepat ya Pak. Mungkin. Yang pertama, 1 kata buat Partai Golkar. Akan selalu sukses karena padi pasti menguning. Menguning luar biasa. Baru bisa dimakan. Oke Pak, 1 kata untuk Pak Erlangga. Orang setia. Luar biasa ya setia Pak. Kawan. 1 kata untuk Kota Jakarta Pak, sebagai penutup. Tetap akan jadi kota metropolitan. Metropolitan, luar biasa Sobat Golkar. Pak Yusuf, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Sobat Golkar. Salam Golkar 2024.